Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak narasumber, yang kami hormati para peserta TOT. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah begitu banyak memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi kesempatan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendapatkan materi dari Bapak Haji Ahmad Kartono tentang persoalan fikih haji bagi wanita dan problematika haji. Namun sebelum kita memulai menyimak paparan beliau, perlu kami sampaikan Pak, para peserta ini terdiri dari unsur Kasih PHU Kabupaten Kota se-Provinsi Banten, dari unsur pengawas, dari unsur LBIHU, kemudian dari unsur penghulu, dari unsur pengawas, dari unsur ya. Itu mungkin Pak yang peserta TOT pada kesempatan ini. Baiklah, sebelum kita mulai paparan Bapak narasumber, saya bacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Haji Ahmad Kartono, tempat dan tanggal lahir Tegal, tanggal 21 bulan 8 tahun 1955. Pangkat golongan 4D, jabatan dosen UIN Jakarta, unit kerja UIN Syahid Jakarta, alamat kantor Jalan Juanda nomor 393 Ciputat Tangsel, nomor HP 081293557944. Itulah kurikulum vitae narasumber. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Haji Ahmad Kartono untuk menyampaikan paparannya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-hajja ila baitillahil haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram, amma ba'd. Saudari moderator yang saya hormati, yang saya cintai, seluruh peserta TOT yang hadir pada hari ini, alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus untuk kita bincang-bincang tentang masalah fikih berkaitan dengan soal-soal haji, termasuk di dalamnya adalah haji wanita. Acara ini sangat penting ya menurut saya ini. TOT ini pasti itu kita itu sudah memiliki kemampuan lebih dari pembimbing, karena TOT ini nanti pesertanya adalah sebagai fasilitator atau sebagai tempat di mana kita akan menjadi tempat bertanya para pembimbing. Oleh karena itu tepat sekali kalau saya diberi amanat untuk menyampaikan materi ini berkaitan dengan soal-soal masalah haji yang dianggap mungkin krusial, tapi semua ada solusi dalam kita menyikapi persoalan-persoalan yang timbul di lapangan. Jika jamaah haji kita nanti melalui Bapak Ibu selaku bisa pembimbing, bisa sebagai fasilitator pembimbing, insya Allah jamaah haji kita diharapkan pelaksanaan ibadah hajinya sesuai
sesuai ketentuan syariat mendapatkan haji yang mabrur. Bapak sekalian, lanjut. Mungkin saya yang pertama-tama saya nggak akan terlalu banyak menjelaskan ini, karena memang kita sudah sama-sama tahu bahwa pasti ini yang tahu kita bukan jemaah. Kalau kita ini sebagai, apalagi kita sedang dalam TOT sebagai fasilitatornya pembimbing kita ini, pasti akan tahu bahwa landasan daripada penyelenggaraan haji ini kan pertama kita lihat di dalam Al-Quran ini, balikan. Semua kita sudah tahu, yang ujungnya itu nanti dalam ayat ini kan wa'adhin finnasi dan seterusnya. Ini nanti bicara tentang manasiknya. Begitu dia syaitu manafi'alahum, itu adalah hikmah filosofi hajinya. Kan itu ini landasan pertama. Lanjut, kemudian lanjut saja. Dalam surat Al-Imran ini juga yang nantinya kita akan sampaikan kepada jamaah, agar jamaah betul-betul dari Bapak Ibu menyampaikan, mereka menjadi paham gitu. Dan kita pertemuan ini adalah dalam rangka untuk menyamakan persepsi. Jadi saya di depan Bapak Ibu, para ustadz, para kiai, para asatidz ini bukan saya lagi memberikan pengajaran seperti di SMA gitu. Enggak, ini kita ini dengan Bapak sama aja. Jadi ini pendidikan tapi dalam metodenya andragogi gitu. Mestinya saya dapat diem, nanti Bapak Ibu yang akan lebih aktif gitu begitu. Andragogi. Kemudian ini juga landasan ini masih satu A, B, C dalam surat Al-Baqarah ya. Lanjut. Di surat juga dalam surat Al-Baqarah 97 nanti akan bicara tentang masa ibadah haji kapan, kemudian larang seperti apa, baru kita sampai landasan yang berkaitan dengan hadis Nabi. Jadi kapan haji itu dilakukan, berapa kali kita sudah tahu. Lanjut. Kemudian ini juga menjelaskan al-hajj wal umrah faridotani la yadurruka bi ayyihima bada'ta. Jadi kalau jamaah tanya kepada kita, pasti kita akan memberikan jawaban, saya ini sekarang panjang antriannya, saya mau umrah dulu, boleh nggak hajinya belum? Ini ternyata boleh umrah dulu, boleh haji dulu. Jadi jangan sampai nanti kita malah ada sebagian mamanya kita belum tahu persis, kemudian boleh haji dulu baru umroh. Ternyata boleh saja umroh dulu, boleh saja haji dulu. Ini hadisnya. Kemudian tentang bagaimana pelaksanaan ibadah hajinya, tentu di samping kita landasan Quran juga bagaimana Rasulullah menyampaikan dalam hadis ini. Kata beliau, kudu anni manasikakum fala anli la alqakum ba'da amihada. Jadi kita melakukannya sesuai dengan turunan bagaimana Rasulullah melaksanakan ibadah haji. Lanjut. Ini baru dasar-dasar umum aja, belum sampai kepada tentang problematika fikihnya ini. Kemudian itu Nabi mengatakan, beliau menyatakan pasarul asyurul maklumat bil ayat faqala ya Syawal, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah. Kalau jemaah menanyakan kepada kita bahwa bulan haji apa saja, ternyata sudah ada Syawal, 1 Syawal, kemudian Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dzulhijjahnya ini dalam hadis tidak disebutkan, tapi nanti ulama menyebutkannya sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Itu fikih kan begitu ini. Iya. Kemudian hadis lain ini juga mengatakan ta'alamul manasik fa innaha min dinikum. Kita diperintah untuk memberikan penjelasan tentang manasik kepada jamaah kita itu karena ini salah satu dari berkaitan dengan urusan agama kita ini, biar dia paham pelaksanaan ibadah hajinya. Jadi nanti jamaah ini kan sebenarnya materi-materi yang Bapak Ibu para ustadz yai bisa menyampaikan kepada jamaah, ya ini materinya seperti itu. Kemudian selanjutnya hadis Nabi riwayat Ibnu Mardawi ini mengatakan innallaha innamal bagi umat al-yusra wa lam yazid wa lam yurid bihimul usra. Ini maksudnya hadis ini jangan kita mempersulit diri dalam soal hukum, karena sudah diberikan ini bahwa kata Nabi dalam hadisnya
menghendaki umat ini dihendaki supaya selalu melakukan ibadah dengan mudah. Walam yurid bihimul yusra, nggak ada Allah itu ingin mempersulitnya. Ini artinya nanti berkaitan dengan soal fikih nanti. Ini landasannya. Harus begini, nggak bisa, nggak begitu. Mana yang bisa memungkinkan? Boleh itu. Ternyata ini ada kesempatan dalam hadis ini. Lanjut, hadis lain. Rasulullah sendiri makhoyar Rasulullah SAW amreni ilah taro esarohuma malam yakun ithman. Ini landasan juga. Jadi Rasulullah dihadapkan dua persoalan. Mau milih yang mana terserah, tapi Rasul memilih yang lebih mudah. Jadi kalau kita itu ketemu persoalan jamaah yang harus kita selesaikan dalam manasik, maka jangan diberi yang sulit-sulit jamaah itu. Cari aja yang mudah, kasih penjelasan kepada jamaah sehingga jamaah bisa melaksanakan. Ini perhatian. Nah kemudian ini lagi kata Nabi dalam hadisnya, Innallaha syara'ad dina faj'al sahlan. Allah mensyariatkan agama Islam ini fajalu sahlan. Islam itu dijadikan agama yang mudah, samahan, penuh toleransi, wasi'an luas, walam yaj'allahu dhaiqan. Islam itu bukan agama yang sempit. Ini juga peluang di mana hukum dibedah oleh mazhab 4 dari sini. Jadi ini semuanya dasar-dasar secara umum untuk kita semuanya dalam kita menyampaikan kepada jamaah kita. Kemudian itu tadi dasar Al-Quran hadis. Sekarang berdasarkan Imam Mazhab. Lanjut. Jadi ini saya sengaja menyampaikan supaya jamaah nggak ribut. Pemimpinnya menyampaikan betul-betul, jangan ribut di lapangan. Oh nggak sah, oh ini sah, oh jangan ikut ini. Nggak gitu. Ini sudah diberikan satu landasan di dalam Al-Ibsah Al-Masail itu. Ini saya kutip ini. Al-Madhhabin Arba'ah. Ini kitab ini adalah syarahnya kitab Al-Bidhah fi Manasikil Hajj Imam Nawawi. Ini disarahin ini namanya. Di sana disebutkan ini. Annahu yajuzu taqlidu bil wahidi minal alim arba'ah. Boleh kita mengikuti salah satu dari imam mazhab yang 4. Kita mau ke Syafi'i, Maliki, Hambali, enggak masalah. Malah wa yajuzu li kulli wahidin ayyuqallida wahidan minhum fi masalatin. Wa yuqallidu imaman akhoti masan ukra. Saya sholatnya ikut mazhab Syafi'i. Begitu saya tawaf, saya pakai mazhab Hanafi. Enggak apa-apa. Ini. Jadi jangan kemudian kita sangat sempit sekali. Oh harus Syafi'i dari awal sampai akhir. Enggak begitu. Ini yang sering muncul di lapangan ribut. Padahal kita belum baca kitabnya. Itu tadi kan hadisnya di atas. Di atas tadi salumu sudah dijelaskan. Islam itu syara'ad dina fajalahu sahlan samhan wasi'an walam yaj'allahu dhaiqan. Ini akhirnya muncul di sini. Jadi dalam satu ibadah kita ikut mazhab Syafi'i, begitu pada mazhab yang ibadah yang lain, mazhab yang lain boleh. Nah ini masalah ini di sini. Jadi kami mohon, maksudnya ini sengaja saya carikan materi-materi ini, tapi dalam rangka jamaah merasa tenang karena Bapak Ibu selaku fasilitator atau mungkin pembimbing sudah menyampaikan secara luas. Ini. Kemudian ini hanya dari 4 mazhab ini seperti ini. Ini masih umum supaya kita nanti begitu ketemu permasalahan mengacunya ke sini semuanya gitu maksudnya. Kemudian berdasarkan kebijakan pemerintah, ini kita sudah tahu semuanya bagaimana tentang bimbingan manasik, materinya, jamaahnya, bagaimana prosesnya, itu semuanya ada kebijakan apa itu berdasarkan undang-undang yang terbaru Undang-Undang nomor 8 tahun 19 atau keputusan Menteri Agama atau keputusan Dirjen dan sebagainya. Lanjut, itu yang berdasarkan yang ketiga. Lanjut aja. Jadi ini kita akan mulai ada perjalanan ibadah haji. Jadi bagi orang yang akan melaksanakan haji atau umroh, di dalam kitab disebutkan seperti ini. Jadi idza arada ayat al-hajj ayat al-amr kayfiyatuhu hadza fardu. Jadi rupanya menurut Imam Nawawi, orang mau berangkat haji ini jemaah kita ini harus kita berikan ilmunya, itu wajib.
Wajib kata Imam Nawawi, jamaah kita harus kita berikan ilmunya, kita yang memberikan. Jangan sampai mereka itu berangkat nggak ngerti apa-apa, pulang nggak ngerti apa-apa. Itu yang paling kasihan itu. Nah ini dasarnya. Sehingga kita harus bisa memberikan informasi-informasi kepada jamaah supaya tetap mengikuti bimbingan kita, para pembimbing, apa itu di PPI Umroh, apa di PIH yang khusus, apa di IPHI, ya, atau di Kementerian Agama, itu semuanya bahas ini, semuanya harus ikuti karena ini masalahnya. Jadi warubbama qul atsuru minan nas batul awam makkah tawahama annahum ya'rifuna al-manasik bagtaru bihim wa dzalika qaulun fahish. Banyak jamaah haji itu nanti aja nanya orang Mekah, padahal orang Mekah belum tentu paham. Iya. Belum tentu orang Mekah paham kata Imam Nawawi itu. Wa tawahama lahum ya'rifuna al-manasik malah bagtaru bihim, tertipu dia, wa dzalika qaulun. Inilah merupakan kesalahan yang paling berat. Nah, jadi harus belajar dari sini. Kita yang akan memberikan ilmu manasiknya itu. Lanjut, sebelum berat ini, memasuki kota Mekah. Ini juga apa ya? Jamaah ini apa saya masuk Mekah harus berihram atau saya masuk aja atau gimana cara? Ini yang jadi persoalan. Ternyata ada butuh Makkah ini yang saya kutip dari kitab ini, Al-Fiqh al-Isra'ilatu. La yadkhuluha ahadun illa bi hajjin aw umratin wujuban aw nadban. Jadi orang itu nggak boleh masuk, siapapun masuk ke Mekah ini kecuali dia masuknya dengan niat haji atau umroh, baik haji wajib atau sunat, umroh wajib atau sunat. Ini pertama ini. Yang bagi liman yatim min ghair kalau Allah yang pulang Makkah ila muhrim haji. Jadi kalau bukan orang Makkah suruh Pak ihram apa niat haji atau umrah. Wal asr, ini baru muncul perbedaan pendapat. Wal asr inda Syafi'iyah ayat anatu kullaha muhriman mustahab Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, mazhab Syafi'i, orang mau masuk ke Mekah apa harus pakai ihram? Tidak, sunnahnya pakai ihram. Mazhab Syafi'i. Wa wajibun idawilhim, tapi yang Hanafi, Maliki, Hambali wajib orang mau masuk Mekah harus berihram. Apakah niat ihram haji atau niat ihram umrah? Tapi mazhab Syafi'i itu sunat aja. Ini yang kemudian kita persoalannya mau dibawa kemana jamaah. Tapi kalau jamaah kita memang mau haji, ya harus niat haji. Udah jangan bilang, oh ini kan persoalan ini jika terjadi bagaimana di tengah perjalanan umpama saya nggak niat ihram dah. Berarti kalau terjadi orang ke sana nggak niat ihram dari mulai masuk Mekah, tapi setelah di Mekah mungkin seminggu baru kepengen, berarti sudah menjadi mukim. Kalau mukim berarti dia niat umrohnya keluar dari Mekah, bisa tan'im atau ji'rona. Begitu kalau sudah di dalam. Tapi kalau masih belum masuk harus dari luar, mikot haji atau umroh. Ini yang kadang-kadang kita jamaah kita yang perlu pencerahan dari kita semuanya ini supaya nggak ribut di lapangan gitu. Lanjut, ini ada. Nah kemudian istitoah. Istitoah ini kalau kita di dalam Al-Quran kita semuanya sudah paham. Kemudian juga hadisnya juga seperti ini. Maka baru kalau kita lanjut di halaman ini menurut mazhab lanjutkan. Baru kita akan lihat ini tentunya ini. Kalau Al-Qurannya jelas, hadis jelas seperti itu. Begitu sampai kepada para mazhab, maka ini ternyata para ahli atau fuqaha ini berbeda pendapat tentang istitoah. Imam Malik menyatakan orang yang memang istitoah tidak perlu jauh-jauh naik kendaraan itu, udah asal jalan kaki asal nyampe, kemudian dia sambil kerja, keluarganya diberi bekal, ditinggal tapi diberi bekal untuk selama dia pergi, sudah istitoah Imam Malik. Tapi kemudian Imam Syafi'i dibagi dua istitoah itu Imam Syafi'i. Ada istitoah bin nafsi, istitoah bi ghairi nafsi.
istitoah mubasyarah, istitoah ghairu mubasyarah, gitu kata Imam Syafi'i. Jadi istitoah bernafsi itu dia mampu memang dirinya sendiri, punya uang, sehat fisiknya, ada kesempatan dapat kuota, udah berangkat. Atau dia tidak punya uang, tapi sehat, ada orang bayarin dia, dibayarin ini. Kayak kita jadi petugas, bukan uang kita, tapi kita diberi, nggak masalah. Itu si toh haji udah jangan bilang itu apa walaupun hajinya haji apa sih sering disebut haji? Kosasi, ongkos dikasih. Tapi madhab Syafi'i gimana Pak Haji? Iya. Tapi itu madhab Syafi'i ini dibagi dua, istitoah yang langsung, istitoah yang tidak langsung. Petugas atau bukan petugas, jamaah yang kemudian sakit tidak mungkin berangkat, dihajikan dengan badan istitoah tapi diberi nafsi. Begitu Imam Syafi'i. Lanjut. Kemudian pada Hanafi hampir sama, biaya kendaraan aman bisa melakukan itu. Nah, kemudian ini secara umum juga disebutkan itu istitoah haji itu yal kudroh, kemampuan, alat tamanin atau ujrotin, bayar atau ngongkosin al-wasilah al-wasilah. Jadi ada satu wasilah kita ngongkosin orang atau berangkat sendiri, bayar ini diongkosin orang atau bayar sendiri sampai kepada negara yang dituju, al-qadasa wal mu'id minha, sampai kembali. Nah, bil itu fa illa ma yatajul hajj min nafaqati wal maqatan min natajul nafaqati, yang di rumah diberi nafaqah. Jadi wal kudroh badaninya wa amut thariq wa imal masir. Jadi sehat, di perjalanan aman, kemudian mampu ada kendaraan yang menyampaikan kita sampai ke tujuan sana. Itu udah namanya istitoah udah. Iya. Nah kalau sekarang nggak mungkin keamanannya, ya nggak bisa karena nggak ada corona, di stop. Ya harus ikut. Ini jadi amut thariq atau intadul masir. Wa yudhaful mar'ah khos, kalau perempuan istitoahnya wujudu zaujin au mahram yasruduha. Jadi ada suami atau mahramnya kalau perempuan ini. Jadi wa man tawaffara laitibani wal bali akil hur faqad wajibul hajj. Kalau ketentuan sudah dipenuhi maka wajib alal far litahaqquqil istitoah, karena sudah jelas dari istitoah segera berangkat. Madhab selain Syafi'i. Tapi kalau madhab Syafi'i boleh litarohi, ditunda juga nggak apa-apa. Oh saya masih ada urusan, padahal tahun ini bisa berangkat tulis istitoah, nggak apa-apa nanti madhab Syafi'i. Tapi madhab yang lain segera harus, nggak boleh ditunda. Itu perbedaannya seperti itu. Nah, ini yang ada yang kita pelajari harus seperti itu. Waman habasahu maut, dia tertunda karena dia lagi sakit, muzmin aumat kana syai'un fania, dia sakitnya berat atau sudah tua, lansia nih, fania la yastati'us safar ilal hajj, tidak mungkin dia akan diajak berangkat. Wa ma yusama bil maktub, orang-orang ini yang maut muzmin atau yang syai'un fani, ini yang disebut adalah maktub. Ini yang bisa dibatal hajikan, maktub. Jadi syaratnya orang dibatal hajikan harus maktub. Maktub itu orang yang tidak mungkin melakukan perjalanan jauh, tidak bisa duduk di kendaraan, itu namanya sudah maktub. Itu namanya ini. Nah, paling qadiran mati lazimah hanya nabi baru liakul ja'alu walau bi'jratin. Kalau memang dia punya biaya, udah gak usah berangkat ngupah kepada orang lain, bayar badal haji istitoahnya ini. Au ayatuna naib qad khaja'an nafsi. Ya dia kan juga sudah yang menjadi badal sudah pernah haji untuk dirinya. Fa illam yajidil maktub min man yunibuhu aw wajadul laqin bi akhir min al-mathil saqatul khat li adami tawaffuril istiwa. Kalau tidak dipenuhi, dia bukan maktub, yang enggak usah, udah enggak ada biaya untuk bayar orang, tahun ini ya udah nggak usah dibatalin, nggak apa-apa. Nah ini kaitan dengan soal istitoah. Lanjut. Ini tadi artinya. Nah, sekarang ini istitoah sekarang ini Bapak Ibu di Indonesia dan di negara-negara lain secara fikih kontemporer, fikih baru ini bukan fikih klasik. Ternyata yang namanya dapat kuota itu menjadi syarat.
Kalau sudah fisiknya sehat, biaya ada, tidak dapat kuota, belum istitoah. Ini fikih baru ini. Itu ada di dalam Al-Mughni Fikih Haji wal Umroh halaman 16-19. Ini fikih kontemporer. Oleh karena itu diatur sekarang ini. Karena tidak mungkin kalau orang berangkat semuanya ke sana, tempatnya di mana? Di Mina paling sulit. Di Arafah mungkin bisa, tapi di Mina tempatnya nggak ada. Sehingga muncul ada hukum baru ini tertulis juga di dalam kitab ini. Jika sering yang kita pelajari dulu waktu kita masih di aliyah atau kita kuliah kan ada kaidah fikih bunyi begini. Al-hukmu yataghayyaru bil amkinah wal asbih. Hukum itu bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Sekarang minanya yang bukan mina bertambah, Musdalifah jadi mina, jadi ya kan, yang namanya tempat lontar dulu cuma orang 4 lantai, itu perubahan hukum itu. Jadi kita nggak bisa mamanya saya nggak mau, saya yang asli aja dulu, repot sendiri. Mamanya ada jamaah kita diberitahu kalau kita masih ngotot, ya harus diberi pemahaman. Oh saya mau lontar yang asli saja di bawah, nggak ada udah yang asli. Saya nggak mau lantai 2, lantai 3, kan dulu ada di bawah. Waduh ini kayak gini, ini harus pelan-pelan kita kasih penjelasan kepada jamaah kita. Kalau kita paham, tapi jamaah itu yang harus kita berikan. Apalagi sekarang lontar juga diberi jadwal. Tidak ada lagi melontar milih waktu afdol, nggak ada sekarang. Itu fikih sekarang. Namanya fikih kontemporer. Menyesuaikan situasi dan kondisi. Karena jadwal semuanya dijadwal. Indonesia jadwalnya jam berapa? Turki, Iran, negara-negara Asia, di Afrika udah menjadwal, sehingga tidak mungkin orang itu akan milih saya waktu Abdul aja lontarnya, nggak mungkin juga kan. Nah ini yang perlu kita sampaikan secara pelan-pelan kepada jamaah kita. Kalau kita paham, tapi jamaah yang kadang-kadang mungkin ada dari temennya, mungkin dari ustadznya atau dari kiainya, padahal Pak Kiai itu dulu hajinya sudah 30 tahun yang lalu, tapi masih memberikan manasik umpamanya. Ya sudah sangat jauh, sudah hilang semua itu tempat itu. Nah itu harus kita berarti makanya. Nah ini makanya. Kemudian istitoah bagi kaum waria ini. Kaum waria itu istitoahnya seperti apa? Lah ini juga sama kayak kita ini. Wa amal kunsal muskil fa innahu yajibul hajj. Orang kunsa apa namanya waria itu juga punya kewajiban haji. Wa yustaratu fi haqqihim minal mahram ma yustaratu fi haqqil mar'ah. Tapi khunsa itu ketentuannya tentang mahram, tentang pakaiannya, orangnya disamakan dengan wanita. Ini khunsa yang muskil. Khunsa muskil itu waria yang sulit, kadang kayak laki, kadang kayak perempuan. Itu aja suruh kayak perempuan dari cara ibadahnya. Kalau waria yang jelas-jelas, udah jelas itu kayak perempuan. Kalau ini muncul kayak laki, kadang-kadang dia kayak perempuan, muskil. Ini disuruhnya secara hukum ngikutin perempuan. Jadi gitu, kalau bapak ketemu nanti jamaah yang kayak gitu, udah jangan macam-macam. Walaupun kamu kayak laki, pakaian itu perempuan, jangan pakai roba yang kayak laki. Lah, gimana nanti amatir begitu lagi kumpul di pondokan, di hotel sama perempuan? Kayak perempuan kumpul sama perempuan, nanti dia terus kayak laki gimana? Makanya di dalam penjelasan ini itu di sini tuh fa in kana ma'hu niswah. Kalau dia ngumpul sama perempuan, fa in kunna iwatu umatu banatu akhihi atau banatu akhihi walati jaza kali. Ini disuruh yang kunsa itu sebaiknya disuruh sama keluarganya. Takutnya lagi di pondokan bareng-bareng sama laki sama perempuan, tuh mobil kayak laki, kan takut jadi. Ini begini tuh. Lianahu yang julukana bikin nah. Jadi si unsal muslim pun tidak boleh dia berkholwat, harus ada ditemani keluarganya. Lanjut ke ini ya, isi to'ah yang dimaksud istitoah itu saya singgung. Dari istitoah itu dia kemampuan istitoahnya karena bantuan orang lain.
bisa kita sebagai petugas dikasih biaya, atau tadi orang-orang yang tidak mampu karena sakit dibatalkan. Ini stop gue. Lanjut. Ini aja nih. Ini kan juga penjelasan. Mahram dalam ibadah haji. Ternyata kalau kita lihat hadisnya, ini kita sama-sama tahu. Jadi perempuan nggak boleh melakukan perjalanan kecuali ada mahramnya. Yang kedua, layak hilupratin muslimatin, orang perempuan muslimah naik haji ila ma'azawjin aw bi mahramin, suruh sama suaminya, kalau suaminya nggak berangkat ya sama mahramnya. Begitu. Begitu kita lihat pengembangan dari fikihnya, lanjut. Dari fikihnya di sini bunyi para fuqaha berbeda pendapat. Dari 4 mazhab itu pecah jadi 2. Menurut mazhab Malik dan Syafi'i, Malik dan Syafi'i ini, bahwa mahram itu laisa syarton fi hajjiha bihal. Ternyata tidak jadi syarat. Menurut mazhab Syafi'i dengan Maliki. Apa ya? Iya betul. Kita menggunakan ini malah. Pembentukan kloter coba di Banten. Tanpa melihat kamu mahramnya siapa, ibu ini siapa, enggak. Karena sudah langsung kumpul aja, berarti pembentukan kloter di kita ini dasarnya mazhab Syafi'i sama Maliki. Kalau ada yang masih ngotot juga, saya nggak bisa, saya harus ada mahramnya, ya silahkan aja. Nanti kumpul dengan keluarganya, tapi dalam rombongan itu, tapi itu berarti ikut mazhab ini. Mazhab Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal mengatakan mahram itu menjadi syarat dalam ibadah haji. Kalau nggak ada mahramnya, perempuan nggak sah haji. Mazhab Hanafi dengan mazhab Ahmad bin Hanbal. Ini yang perlu kita sampaikan kepada jamaah itu. Bisa juga kita nanti ketemu jamaah kita itu dalam rombongan ini, oh saya sih harus kumpul dengan mahram, gak mau saya itu, ya harus diberikan kejaran. Padahal kita dalam pembentukan kloter itu kan gak mudah. Satu kloter itu harus terdiri dari, kalau Boeing 747 kan paling nggak 450. Nah kalau nanti dia ribut kayak begitu kan repot. Nah itu yang bagaimana cara ngasih pemahaman kepada mereka, kita yang punya caranya kita itu. Ini lanjut. Perempuan dalam keadaan iddah pergi haji. Bisa juga jamaah bapak ibu nanti ada yang lagi dalam keadaan iddah, boleh nggak pergi haji? Ternyata iddah wafat itu tunggu dulu sampai dengan selesai iddahnya berapa ya? 4 bulan. Tunggu dulu itu. Mungkin kalau ada ya gimana caranya diberi penjelasan yang baik-baik. Tapi juga termasuk yang harus ditunda adalah iddah talak roj'i. Talak roj'i juga harus ditunda. Nah dulu jangan berangkat haji, selesaikan dulu. Tapi kalau talaknya talak bahin, talak al-maqtutah, itu boleh naik haji. Kan kalau talak bahin kan udah ketahuan ya, itu kalau langsung saya 2 kali berarti sudah nggak bisa lagi. Boleh kalau itu. Ini maknanya ini. Jadi ya dengan suaminya maka tidak dibolehkan keluar untuk haji. Larangan tersebut ini zaman Sobat Umar dan Utsman sudah ada. Pernah Sobat Umar dan Utsman itu mengembalikan perempuan-perempuan itu di mikot supaya kembali tadi yang talak roti dengan yang ditinggal suaminya belum selesai iddahnya. Lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat lagi. Ini sama. Sobat Bapak, ini larangannya karena Al-Quran menjelaskan ini alasannya. La takhrujunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Ini Umar tadi di atas sama. Nah, kemudian di sini baru dalam buku fikih Islam adilatuhu wa man kun hambaliyah Hanabilah khurujal ma'ilal hajj fi iddatil wafat. Masih sama kan? Kalau iddah wafat dicegah nggak boleh ikut haji. Wa ajazulaha inda tolakil maktub. Kalau tolaknya batin boleh. Li analuzul manzil wal mabit fihi wajib fi wafat. Ya. Tolak maktub la yajibu fi dzalik. Wa amma yadurriyah in kharajat lil hajj wa tufu zawjuha raja'an li ta'addudi fi manziliha in kanat qariba wa matut fi safari in kanat baidah. Jadi kalau ada jamaah berangkat haji
ibunya atau istrinya, suaminya kok meninggal, balik aja lagi, suruh selesaikan itu. Kalau suaminya meninggal, wafat. Tapi kalau sudah di perjalanan, kalau dekat, mungkin baru di Cengkareng umpamanya, balik lagi. Tapi kalau sudah sakit jeda, wah macet, suruh terus saja, nggak apa-apa. Kan sulit balik sama siapa gitu. Itu lanjut. Ini tadi pendekatannya ya. Pendapat sebagian ulama salaf, ini ulama salaf ini. Jangan-jangan kita mau menggunakan ini nih. Rokhoso batu salaf fi khurujil ma'na wa fi idadiha ila hajmil umrah wa fi anaka itu kadhi asya. Nah ini sebagai ulama salaf menyatakan nih wanita dalam iddah melakukan haji dan umrah, ini keluar melakukan haji dan umrah membolehkan. Ulama salaf malah membolehkan. Jadi kalau pegang ini Bapak Ibu kayaknya nggak terlalu berat, aman ya. Jamaahnya tadi nggak mau mengundurkan diri, gimana kita ini berat ini. Berarti kalau masalah dalam keadaan indah apapun boleh. Alasannya apa? Alasannya ini. Nih, jadi kanat Aisyah apa ini? Tuftal ma'u al-mutawaffa anda sesuai bil furud bidatiha. Jadi Aisyah itu dia sebenarnya itu ini kayak kurang ini. Karena penjelasannya begini. Jadi maksud itu ada yang kurang ini, ada yang terbuang nanti kita lihat. Jadi Aisyah itu dengan saudaranya Umi Kulsum ya, yang Umi Kulsum itu telah ditinggal bapak suaminya Tolha. Keluar menuju kota Mekah melaksanakan umrah, padahal Umi Kulsum dalam keadaan iddah. Itu maksud nanti dilihat lagi ini di dalam buku ini. Nikah intinya saya agak ragu ini. Nah jadi itu intinya. Jadi ulama salaf boleh orang dalam keadaan iddah wafat atau iddah roj'i, tolak roj'i tetap aja boleh. Iya. Karena ini menurut ulama salaf tadi. Jadi salah satu solusi ketika jamaah kita itu ada yang terjadi seperti itu. Lanjut. Haruskah perempuan mendapat izin suami? Harus dapat izin enggak? Ternyata dalam penjelasan ini itu ingkana haji fardhu ya ustuhib balil mar'ah. Kalau hajinya fardu, perempuan disunahkan minta izin pada suami. Minta izinnya sunah, tidak wajib. Kalau hajinya fardu, hujatul Islam. Nih. Walaysa lirajul mantul, lakinya nggak boleh nolak. Harus kasih izin itu. Orang baru haji pertama. Wa illa kharajat bi ghairi, kalau minta izin tetap enggak kasih izin, udah berangkat aja. Enggak apa-apa. Cuma kan kita khawatirnya nanti pulang-pulang belum selesai. Bisa-bisa waduh, enggak selesai, tetap harus diselesaikan. Secara hukum boleh wanita berangkat haji pertama izinnya sunat kepada suami, tetapi jangan kemudian ditinggal suami mau berangkat aja, takutnya nanti rumah tangganya malah nggak karuan. Ya. Tetap suaminya dielus-elus lah. Apa sih dielus-elus bahasa? Dirayu ya, dirayu bang. Nanti kasih tahu jamaahnya, begitu jamaah itu kasih dirayu suaminya. Saya mau berangkat, nanti bapak di rumah jangan kemana-mana. Kasih timbal yang banyak pak. Sama anak. Oh gimana deh caranya? Yang penting saya diizini. Nanti sampai di sana saya doain di Ka'bah, mudah-mudahan bapak tetap sehat walafiat, ya kan? Tidak kemana-mana. Gimana cara ngerayainnya? Pokoknya biar dapat iya. Nah ini masalah begini, jangan sampai walaupun hukum boleh, mohon berangkat aja, kita khawatir nanti takutnya retak. Ada serapnya pak.
Nah ini yang di bawah ini ada solusi. Mazhab Syafi'i mengatakan dilarangnya itu tadi dilarang wanita pergi tanpa izin suami karena apa? Alat tarohi. Karena mazhab Syafi'i mengatakan bisa ditunda nanti dulu, nunggu sampai suaminya rela. Jangan maksa langsung pergi. Karena haji itu bisa ditunda di tarohi. Ini masa ini. Wala fi muratin Nabi mengatakan wala zawjun wala malun wala dunya azwaju fil hajj laisa la anta taruq illa bi idzni. Jadi ada wanita punya duit sendiri, kaya, begitu minta izin gak diizinin, dia pergi sendiri. Kata Nabi jangan, tetap minta izin dulu kepada suami. Jadi antara hadis ini sama ini lebih halus ini. Itu maksudnya gitu. lanjut. Ini mikot haji. Sekarang ini masalah ikut ya, kita sendiri nanti jadi pertanyaan jamaah dengan kebijakan pemerintah sekarang. Kemudian ada kebijakan fast track, ya itu di sana di Jeddah atau di Madinah. Jadi cepat, tidak ada untuk sebentar mau mandi mau apa sudah tidak ada lagi. Begitu turun jamaah dari pesawat mulai di bandara, pemeriksaan selesai langsung naik mobil bicara keberadaan. Jadi dengan cara seperti itu muncul berkaitan dengan soal mikot. Ya, apakah nanti kita mikotnya ngambil di Indonesia boleh atau di mana gitu kira-kira itu? Ternyata kita lihat ini, lanjut dong. Pertama kan mikot itu yang kita ambil selama ini gelombang 1 di Hulaifah ya, atau Bir Ali atau Abiyar Ali, terserah nyebutnya apalah. Kita jamaah kita terkenalnya ada Bir Ali, ada Abiyar Ali, ada Hulaifah. Ini untuk gelombang 1 seperti ini. Nah, yang jadi masalah jika nanti, karena kasus ini saya udah dua kali atau 3 kali. Saya ada di Indonesia, tahu-tahu saya ditelepon tahun 2013 kalau saya nggak berangkat. Saya ditelepon dari Mekah teman-teman. Haji tolong dong, ini ada jamaah dari Bir Ali berangkat gelombang 1 nggak niat, tahu-tahu sudah sampai di Mekah. Gimana solusinya ini? Waktu itu saya nanya jamaahnya, terus dia diapain saya? Jamaahnya ini dilaporkan ke Draker, sektor Draker sampai kepada Pak Menteri. Waktu itu menterinya Pak Lukman. Ini yang salah yang ngasih informasi sama Pak Lukman, Pak Menteri. Sehingga menterinya ngasih keputusan udah dibalikin aja ke Madinah. Ini goblok yang ngasih penjelasan Pak Menteri. Mestinya kan solusinya 1, 2, 3, 4 gitu dong. Kalau sudah di tengah lewat Bir Ali waktu itu, ternyata dia sudah sampai ke, ini katakanlah sudah sampai ke Mekah. Kasih solusi, bisa minta dakter, sediakan bis keluar dari Mekah. Yang penting sudah 2 marhalah. Dari Jeddah bisa keluar sana, niat dari sana. Atau kalau dari Jumung ini, kalau dari Madinah ke belakang sana, kira-kira sudah 2 marhalah. 2 marhalah itu 98 kilo kurang lebih. Yang bisa untuk itu dan untuk kosor ya jamaah sholat. Dari situ. Atau kalau nggak bisa juga, nggak ada bisnya sulit. Udah suruh pada niat diperlukan di hotel aja. Cuma kena udah selesai. Tapi kalau dibalikin ke Madinah lagi, yang tua itu bisa pada mati di jalan. Iya. Belum tadi di atas hadis Nabi sudah mengatakan 2 masalah kalau terjadi yang paling mudah. Yang sulit dibalikin lagi. Saya aneh itu, telepon ke saya di Indonesia, saya bilang itu nggak bener. Siapa yang ngasih informasi menyampaikan ke Pak Menteri? Kalau Pak Menterinya bilang balikin lagi ke Madinah, ada yang berani ngomong. Itu pembimbing buat apa? Ada konsultan ibadah buat apa? Ini kok nggak bisa memberikan solusi? Bisa aja nih. Makanya kita inilah, jika terjadi seperti itu, ini jika mereka sudah melewati Bir Ali, tapi masih memungkinkan kembali lagi aja. Ini bagi yang masih di itu lewat Bir Ali. Mamanya si Sawak itu, supir, ternyata nggak tahu dia. Kita yang paham di situ udah minta putar balik. Jadi salah ini, marahin ke supirnya itu. Pakai bahasa apa? Kita tahu dia. Pokoknya balik lagi ke Bir Ali, masih dekat bisa. Kalau nggak bisa juga, mereka sudah sampai garis lurus Jufah.
ini kurang lebih 200 kilo dari Madinah, maka dapat berniat di tempat tersebut karena ada tulisannya muhadat mikot Jufa. Kalau kita dari Bir Ali terus itu sebelum Sasko kalau nggak salah ya, Sasko apa sudah lewat Sasko saya lupa. Itu ada tulisan di pinggir jalan muhadat mikot Jufa. Kalau belum niat di Bir Ali, udah jamaahnya dikasih tahu, udah niat semuanya, ini mikot kedua dari Madinah, sah dari situ. Perjuangan masih jauh di Mekahnya, itu solusi yang kedua. Tapi kalau mereka sudah melewati Jufa juga belum niat, ini bisa juga yang penting 9,5 meter dari Mekah udah niat dari situ sebelum sampai ke Mekah. Nah itu seperti itu. Baru terakhir jika nggak bisa juga sudah sampai pondokan udah niat di hotel tapi bayar. Ini solusinya. Jangan orang suruh berangkat lagi ke Madinah. Masya Allah. Nah, lanjut. Nih, ini tadi sama ini masih sama. Ini dasarnya ini ya. Ini. Jadi ini antara lain yang saya kutip ya di dalam kitab. Waman salaka torikon baron au bahron au jawan. Orang yang berangkat sana melalui jalan darat, jalan laut atau udara. Berada di dua mikot dia lewat Pak Indal Ahnab yastahidu wa yukrimu idza khada wa tabiduma. Udah kalau nanti duduk mikot sana sama mikot sini tadi umpamanya Bir Ali sama Jufa. Udah mikot ya dari situ yang al-afat lebih bagus. Kalau mungkin sih di Bir Ali kan nggak mungkin lewat. Ya udah dari Jufa nggak apa-apa. Ini wrong itu. Ini juga membuat dohir mata maliknya orang sempatan juga mengatakan semuanya begitu. Jadi ini salah satu solusi kalau kita ada jamaah kita bisa selesaikan seperti itu. Sudah sampai ke Mekah. Gampang, nggak ada yang sulit. Nggak ada. Lanjut. Ini Bandara King Abdul Aziz International Jeddah bagi jamaah gelombang 2. Bagi jamaah yang menuju Mekah melalui pesawat udara itu bisa di situ, ya kan sebagai mikotnya. Jadi di sini alaman kosoda Mekah wal Khajwal orang yang berbisyamal ma'afid ayu prima hatta hadal mikot lita udhuri rusul ilal mikot. Jadi kalau ada orang melalui mau menuju ke Mekah, tapi dia tidak tahu melalui mikotnya yang mana. Ini mikotnya mana karena sulit dia nggak tahu. Lihada ayudhiru al-kamarjuan wal afta minal ulama bil mikot wa ilal yajmu ayyukrimul mukrim muhadha mikot wa yajulu yatiru jeddah mata mikotan baladamani. Jadi umpamanya ada sampai sekarang masih ada jamaah kita itu menanyakan itu. Saya nggak mau dari Jeddah, saya dari atas pesawat aja karena Nabi dulu nggak dari situ. Ini mikot yang bukan mansus. Kalau yang mansus kan itu yang Bir Ali ya, Bir Ali ada dari Jufa, ada dari apalagi yang di bawah. Ini tidak bermansus pendapat ulama tapi dibenarkan. Ini jadi umpamanya ada itu nggak sulit untuk dia jujur lau ya tadi dari Jeddah masalah. Ambil Jeddah itu mikotan waladamani dan tidak kena dam. Ini iya. Saya pernah dulu ya tahun berapa saya pernah ribut-ribut sama orang Arab. Ini orang Arab yang jaga mutar-muter itu yang jemputnya panjang, dia mutar-muter lihat orang yang harus niat. Lah, kok orang dilarang di situ dilarang niat? Apa mikot di situ di Jeddah? Kok aneh juga nih orang ini. Sama saya ngomong Rasulullah itu pokoknya saya bilang sah, nggak ada masalah. Ini pendapat itu gitu ya. Mana kitabnya? Dia bilang ada benar. Besoknya saya ketemu lagi, saya kasih ini kitab ini ada 5 saya kasih dia. Baca ya, besok ketemu saya lagi gitu. Baru ketemu saya. Ini nama bro. Itu baru berarti belum baca dia. Jadi kayak gitu bagaimana pun itu orang Arab. Iya ya Allah ini. Iya. Ini penjelasan seperti itu. Lanjut aja ini King Abdul Aziz dan ini masalah sekarang fast track ya, nggak ada kegiatan lagi. Oleh kemudian sekarang ini niat ikhram sebelum sampai mikot boleh nggak? Nah itu seingat saya itu tahun lalu juga di Dirjen Haji itu mengatakan gelombang 2 dianjurkan supaya niat mikotnya di embarkasi atau di atas pesawat kan gitu. Berarti kan sebelum mikot yang itu. Ini boleh nggak? Ternyata ini di sini begini. Wa ilam yakrib khalfal mikot.
al-mukhayya ditoriki ikhtiyaton fa akhrama min buktin, boleh ikram dari jauh sebelum mikot. Bikasu ya ta'anahu la bijawij al-mikot illa mukriman. Jadi yakin betul bahwa dia itu harus berikram karena tidak mungkin kalau dia melihat mikotnya sesungguhnya. Di anal ikram qabla mikot jaiz. Niat ikram sebelum mikot boleh, watayu adu layajuz, tapi kalau sudah lewat mikot tidak boleh. Tapi kalau sebelum boleh gitu loh. Fal ikhtiyat fi'lu ma la syakka fi wa inna yakhat mikotan bima sababu akhrama ala marhalatain. Ini maka idarat qada akhrama sabin ala qadar. Jadi boleh-boleh saja. Malah saya ingin berbagi pengalaman ini. Jamaah kita nanti gelombang 2 ketika kita semuanya menganjurkan kepada jamaah yang niatnya di atas pesawat, tolong jangan dibimbing niatnya pas lurus, garis lurus ke Yalamlam atau Formul Manazil. Jangan dikasih tahu. Itu malah ngasih tahunya kita itu kira-kira kurang 10 menit sudah diajak niat sebelum mikot. Itu yang paling hebat. Tapi kalau kita sudah pas di atas Formul Manazil, ditanya baru Bismillahirrahmanirrahim ikut nawaitul hajja wa atau yang nawaitul umrah, sudah bablas pesawatnya. Iya. Ini yang kasihan itu jamaah, karena jamaah itu tergantung kita semuanya. Jadi kita yang nanggung. Kalau nanti sudah bablas dari mikot baru kita ajarin niat, kita yang nanggung jamnya. Jamnya kita semua yang nanggung itu. Jamaahnya nggak ngerti apa-apa. Itulah sebabnya penjelasan ini sebaiknya malah justru sebelum mikot sudah diajak niat. Itu yang benar. Kita takut kalau lurus pas dari, karena itu kan saya itu pernah pengalaman di waktu saya masih ada di sana ya sebelum di UIN. Saya ikut sengaja pengen tahu gitu. Saya ikut pesawat itu, ternyata di pesawat itu pas kira-kira kurang setengah jam apa kurang 20 menit itu kru pesawat sudah ngasih tahu, Bapak Ibu jamaah, kita ini akan melewati mikot garis lurus Formul Manazil atau Yalamlam. Waktu itu Formul Manazil muter gitu. Dimohon untuk segera pembimbing atau petugas menyampaikan kepada jamaahnya. Itu jamaah pada bangun. Saya lihatin aja di belakang. Pada bangun ada yang, Pak, wah itu saya mau mandi, polanya di mana gitu. Waduh, ada lagi yang saya nggak mandi tapi mau pakai ikram. Ini yang terlalu mau dibuka di situ ribut. Wah ini berarti ini pembimbingnya waktu itu belum siap dari embarkasi. Saya di rumah aja, saya direktur waktu itu, direktur pembinaan haji. Nanti mau saya omelin petugasnya. Kan saya yang angkat yang tanda tangan. Nanti biarin aja nih. Gitu. Baru yang kedua pengumuman lagi, Bapak Ibu kita kurang 10 menit akan melewati mikot garis lurus. Masih itu petugasnya diam mati. Pas Bapak Ibu masih kurang lebih kita ini 5 menit yang 3 pengumumannya. Nah itu baru petugasnya baru menyampaikan pengumuman lama lagi. Sampai pada akhirnya udah terus dia baru ngajak, ayo Bapak Ibu yang niat haji tamatu, niat umroh ikutin saya. Yang selesai terus yang niat haji qiron ikutin saya. Yang niat haji ifrad ikutin saya. Bablas semuanya. Masya Allah, ini pembimbing petugasnya gimana? Baru setelah di bandara turun baru saya panggil sama ini. Kamu nanggung jamnya semuanya. Ini udah bener sudah lewat mikot. Kalau seperti itu berarti sekarang kasih pengumuman, suruh memperbarui niat lagi di bandara. Waktu itu saya kasih suruh niat lagi. Tapi sudah lewat tadi. Kalau karena yakin niatnya dari mikot tadi Pak Yalamlam atau Formul Manazil. Ini nggak benar itu. Nah ini maksud saya, kita harus sepakati nanti Bapak Ibu ketika di kloter atau lagi umroh atau apa, itu harus sepakati benar sama-sama. Jamaah sudah diberitahu sebelum sama-sama. Ini masalah ibadah dan itu jamaah ke kita yang beritahu jamaah masalahnya. Jadi ini harus kita persepsi kita harus disamakan seperti itu. Lanjut.
Ini juga keputusan MUI sudah ada sebenarnya. Tuh 81. Komisi Fatwa ini tentang sahnya jeda sebagai mikot, ya. Atas dasar tersebut berarti sah sebagai mikot. Boleh ikhram tuh sebelum mikot. Majelis ulama sudah fatwa sudah seperti itu. Cuman ya teman-teman kita itu kadang-kadang belum baca ini. Itu masalahnya. Jadi jangan mikot sebelum mikot gak bisa. Berarti dia salah. Ya nggak boleh lewat mikot. Kalau sebelum boleh. Ini sudah ada. Ini juga dalam syarat Sunan Abu Dawud. Wa idza syakka aw khafa anna la ya'rifu anna bil mikot ya syayaqu tuna ayurifannahu ayuqadami. Oleh balik di masa wala bahasa bilaik wali bukan mikot yasiku wa yaidun badal mikot walakin bihi mukhalaf yakunu mutabil kadbi. Ini dalam kitab ini juga sama, boleh sebelum mikot. Kalau setelah mikot itu termasuk berdosa. Muslim begitu, Pak. Lanjut. Ada ini penjelasannya, Ibnu Mudhir juga begitu. Ini samalah penjelasannya, lanjut aja. Ini nanti nggak sampai nih. Berarti ihram setelah lewat mikot kalau ini, ya kan? Tadi setelah lewat mikot ini. Tadi sebelumnya, apakah boleh membuat niat? Nah, memperbarui itu berarti kan? Udah saya singgung tadi, memperbarui itu. Imam Malik berasal masih di luar tanah haram, boleh. Jadi artinya sudah kita catat juga benar, diulangi lagi ketika di bandara tadi. Majelis ulama tadi jelas sudah dapat mengambil mikot di luar bandara Jeddah selagi masih dalam jarak 2 marhalah. Jadi tidak harus di bandara King Abdul Aziznya, keluar pun asal jaraknya masih 8-9 masih boleh. Itu dalam kitab I'anatul Thalibin jilid 2 halaman 303. Mobil. Iya, ya bisa begitu, Pak. Dan Mustafa Zarko dalam kitabnya itu mengatakan anal qadimin fi ta'irat al-yawm la yajibu alil ihram illa min ba'di taqwa rabbih. Ini lebih nanti. Jadi yang naik pesawat mau menuju ke Mekah di bandara itu gak boleh niat di atas pesawat. Kalau ini nanti niatnya setelah turun, kata dia ini. Nih, min ba'di taqwa rabbih bil bait alladhi sayusallikuna bi tariq al. Jadi harus turun di bumi dulu. Itu menurut Azharko. Faidah kafatul ta'ir fihim min balatin yaqul dan mawaqit yakunu inda idzin nikatuhum al-ikram wa mikot alladhi saya muruna bi. Jadi menurut dia sebaiknya yang naik pesawat itu nanti turun di negara itu seperti di Jeddah itu karena harus ada di bumi kira-kira begitu. Jadi ini banyak sekali. Karena kita kan lagi bahas mengenai problematika ini, jadi saya sampaikan semuanya. Nanti Bapak Ibu diharapkan yang dapat memberikan secara bijaksana kepada jamaahnya. Begitu aja. Lanjut, pakaian ihram sekarang. Pakaian ihram itu kan laki-laki buat luar. Kalau ibu-ibu pakaian ihramnya kan seperti itu yang busana muslimah gitu kan. Nah ini yang laki-laki seperti itu. Sudah kita sudah tahu persis. Permasalahannya ini lanjut Pak Haji. Masalahnya begini nih. Kalau ternyata ada bapak-bapak berangkat haji sudah di pesawat turun di Jeddah, kan ihramnya itu najis. Bagaimana menyuci kalau itu? Akhirnya dia pakai celana aja masih tetap aja. Nyari nggak ada lingkungan itu mau. Udah pakai itu aja tuh. Ini boleh. Ini. Karena tidak merupakan ihram sebagai berikut ini. Menurut mazhab Syafi'i Ahmad bin Hanbal yang tidak menemukan ihram lalu dia memakai celana panjang yang dibelah, disobek atau tidak. Iya, karena ini disobek seret ini atau tidak gitu. Kalau disobek gimana? Maka yang berkali tidak dikenakan fidyah. Tapi kalau mazhab Malik dan Hanifah mengatakan jika celana tersebut tidak dibelah, maka yang bersangkutan wajib membayar. Harus dibelah. Belahnya di mana ya kita? Aduh, aneh-aneh ini. Tapi ini masalah gitu maksud saya. Iya. Lah, tahun 2019 ini persis kasus ini ada. Zaman dari Surabaya. Ada 2 orang. Saya kebetulan
disuruh berangkat sebagai konsultan manasik tahun 2019. Jadi itu di sektor itu udah turun, ternyata sektornya lapor, waduh masih ada 2 orang pakai celana nih, nggak pakai ihram, bagaimana itu? Nah begitu coba tanya dulu saya gitu kan, jangan ujuk-ujuk terus tanya saya, selesaikan dulu. Udah, begitu saya nanya lagi, gimana? Udah tahu? Ini Pak Haji, dia kayak ikromnya itu kan pernah najis, nyari sudah waktunya nggak keburu, karena kan fast track itu tadi, begitu langsung, jadi nggak ada kesempatan, akhirnya coba pakai celana aja. Terus gimana Pak Haji? Nah kamu kan pembimbing ibadah di sektor, menurut kamu gimana? Nah menurut Pak Haji aja dah. Ngaco ini pembimbing. Akhirnya saya kasih ini kasih ini. Udah, oh gitu ya, udah sampaiin. Oh, supaya dia nggak pusing-pusing aja. Mana nggak dibelah lagi. Oke, ini jadi itu terjadi seperti itu. Kalau ibu-ibu nggak terlalu ini, nanti sampai kepada jamaah sepuh-sepuh ya yang lansia, dia kena wasit. Kemudian dia kencingnya terus menerus, beser, netes terus. Kemudian ada lagi nanti ibu-ibu ada yang sepuh yang penyakitnya istihadah. Ini yang kayak gini kita selesaikan semuanya. Yang kayak gitu gimana? Biarin aja pakai itu, najis nggak masalah. Ganti lagi kena mau pakai apa? Itu begitu harus kita selesaikan. Nah ini lanjutannya. Karena pakai pakaian biasa, tapi bukan karena masalahnya ini yang dalam keadaan normal, nggak ada masalah. Tahu-tahu saya nggak mau pakai ihram, ada ihram, tapi saya pakai celana aja, pakai baju. Gimana ini? Kalau terjadi seperti ini, atau kita sudah niat ihram ini motong kuku, ini katanya di sini penjelasannya orang yang motong rambutnya atau dia motong kuku sengaja. Atau pakai pakaian biasanya, oh nggak bisa, nggak pakai ihram, atau pakai wangi-wangian nih, pakai minyak wangi di kepala lagi, minyak kepala apa namanya? Minyak rambut, atau jenggotnya diwangi-wangi